sendiri. Namanya kan ngambil dari situ. Loh, emang Biblos ngambil dari mana? Biblos itu kan kisah ini, kisah Raja Persia. Ya kan, Raja Persia. Iya kan? Berarti ngambil dari Persia kan? Biblos ngambil dari Persia, lalu kemudian menjadi keimanannya Biblos gitu kan? Ya, jadi gue nggak mengambil dari suatu kaum gitu. Masuk lah, boleh. Masuk kan? Masuk. Sama gini juga bre, mengenai janganlah kamu mengikuti suatu kaum, perhatikan. Ketika kita bahas kaum itu mengenai segolongan orang yang agamanya yang dilihat. Tapi kalau udah ke bani itu baru kesukuannya yang dilihat gitu. Contoh kaum Majusi, kaum Nasrani, kaum Yahudi itu kan agama, sekelompok orang dengan agamanya. Tapi kalau udah Bani Israel, Bani Madian, Bani Arab, kayak gitu kan itu udah ke sukunya kayak gitu. Nah jadi dilihat kalau udah kaum itu berarti lu nggak boleh mencontoh tentang agama-agamanya. Iya. Oke. Cakep ya? Wah kores memang nih, buset dah. Ya udah yuk langsung. Zo, kenapa lagi Zo? Nunggu apa lagi Zo? Lu udah kelamaan di Kristen bre. Udah kelamaan serius. Oh jelasin dulu. Tunggu. Ini jelasin dulu sampai tuntas itu soal utang piutang. Iya kalau di Islam itu. Utang. Ini akhi, itu lu sampai tidak akan ada yang luput lah. Semua hubungan hablum minallah hablum minannas itu semua akan ditimbang dan dihisab gitu. Kalau di kekristenan seperti yang tadi dijelaskan ya lu mau gua utang 500 juta kalau gua udah mati ya udah lu jangan nggak ada hak lu nagih utang lu kayak gitu. Tagih kepada keluargaku. Nggak ada ajarannya itu, nggak ada Enggak. Kalau minjem di bank tuh kan harus suami istriku tanda tangan, aku diasuransikan gitu kan. Ya itu ajaran negara, bukan ajaran Yesus. Jadi kan kita kan ngobrolin ajaran Yesus. Ajaran Yesus ya uang itu kan duniawi, bukan uang agama, betul nggak? Iya maka dari itu kalau orangnya udah Yesus tuh nggak peduli. Yesus dia punya utang 500 juta kepadaku, ini hari penghakiman ya. Nah itu kan zaman kan dunia itu. Yesus ditanya suruh bayar pajak, guru gimana tentang hal membayar pajak? Diambilkan uang tuh, ada gambar siapa? Raja Kaisar. Ya udah, apa yang punya Kaisar balikkan pada Kaisar gitu. Nah itu maksud gua kenapa Yesus pro penjajah di sana gua nggak paham kalau kita bahas ke situ ya. Iya, begini abang, aku ini jelaskan begini bang. Yang mana yang mau dijelasin? Contoh macam kayak tadi abang bilang kalau orang Kristen pinjam 500.000 kemudian mati kemudian hilang begitu saja. Abang di dalam pandangan kita sebagai orang Kristen itu utang tetap kita bertanggung jawab atas itu. Jadi macam kalau suami direvisi sih, gue udah bahagia yang pertama. Gini bang, kita itu punya apa namanya tanggung jawab iman. Jadi kita itu tidak bisa apa namanya lari dari kenyataan bahwa kita sedang meminjam uang di bank contohnya ya. Nah itu kita tetap harus melaksanakan kewajiban kita sebagai orang beriman. Mau gimana melaksanakan kewajiban orang udah meninggal? Loh, kalau masih ada istrinya, masih tetap dibayar, Bang. Di mana ajaran Yesus istrinya harus ngebayar? Enggak, memang itu bukan ajaran tertulis secara apa namanya eksplisit secara ini, tapi apa namanya itu tindakan iman, Abang. Jadi ya silakan tindakan iman walaupun Yesus tidak mengajarkan. Yesus kan nggak peduli lu mau kayak gimana di dunia, yang penting lu percaya Dia Tuhan juru selamat, lu surga. Enggak, bukan Yesus nggak peduli. Itu nggak ada ajarannya Yesus nggak peduli. Malah Yesus peduli. Mana ada Yesus peduli soal perbuatan manusia? Yesus tuh cuma ngajarin, kamu apa? Pembunuh. Iya, berapa orang dibunuh? 100.000. Oke. Tapi kamu percaya saya Tuhan dan juru selamat? Iya, oke, surga, gas. Justru Yesus peduli terhadap orang-orang yang berdosa di isi dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Setiap orang yang percaya kepadanya, Dia datang supaya orang itu tidak binasa. Dalam pengertian orang berdosa itu mendapatkan hidup yang kekal. Iya, orang yang berdosa tidak binasa, orang yang mati karena dosa orang tersebut binasa semua kan gitu.
Bukan, itu abang sudah Oh iya dong. Contoh itu gini kan ya, contoh. logika abang. Yusley, Itu kan logika abang. Yusley kita studi kasus Yusley, kita studi kasus. Ini ada Ya, ada boleh. orang Kristen membunuh Nah. 5 orang, kan membunuh 5 orang. Nah, Nah, kemudian eh, orang Kristen ini pun diampuni dosanya oleh Yesus, kan gitu. bukan begitu juga. Nah, terus gimana? Itu ya, di dalam ajaran Yesus Kristus itu tidak mengajarkan membunuh, abang. Lah kalau nggak sengaja Justru membunuh, mengajarkan kasih. Justru mengajarkan kasih untuk mengasihi. kasih itu kepada kasih itu kan dipaksakan kepada korban. Bu, tidak dipaksakan. Loh iya Tidak dong, keluarga. dipaksakan. Gini bre. Ketika ada anggota keluarga dari korban pembunuhan ini, mereka kan nggak punya hak ganti rugi atau hak darah atau hak apa. Mereka kan dipaksa mengampuni saja kan? Ini kan kita bukan bicara data ya, abang. Ini kan kita cuman Loh, berasumsi. kita bicara ajaran, hukum Ajaran kasih hanya menguruskan kepada pelaku-pelaku dosa, tapi korban dari dosa itu nggak diurusi, gitu loh. Dasarnya apa? Maksudnya abang bicaranya Nanti dulu. dasarnya apa? Contoh gini, ketika ada orang yang membunuh seseorang yang lainnya, kemudian pembunuh ini bertobat, apa yang dilakukan Yesus ketika pembunuh ini bertobat? Mengampuni. Mengampuni. Yusley, sepakat mengampuni? Yes. Yusley, sepakat nggak? Jangan terdiam dulu. Orang membunuh itu karena memang dia belum apa namanya belum memiliki Tuhan. Iya, Orang belum tidak memiliki tahu tentang Tuhan. kebenaran. Dia pas di penjara dia tobat jadi Kristen, Nah, Iya diampuni. diampuni kan? Iyalah. ketika dia sadar dan merendahkan diri datang kepada Tuhan dan meminta ampun kepada Tuhan, ya diampuni. Nah, Tapi itu begini, perilaku Abang, Yesus tapi- kepada pelaku dosa. Tunggu. Apalagi yang tapi? Tapi perbuatan itu kalau dilakukan secara sengaja itu tidak dapat diampuni, abang. Tidak dapat diampuni. Lalu bikin kasus aja. Kayak gitu, Zok. Kalau dia sengaja ini terus dia bertobat gak diampuni, Zok. Namanya orang membunuh kan pasti dasarnya pasti kilaf, ya kan? Mau dia sengaja. Iya, enggak, maksudnya sudah kan terjadi. kalau begini, abang. Kalau orang sudah tahu tentang kebenaran, dia tidak mungkin membunuh. Iya. Dia sudah tahu tentang Enggak, dia nggak tahu, Yesus anggap Kristus dia itu. dia orang tidak Kristen, akan cuma dia membunuh. belum gini Yusley, gue mesti pakai bahasa Kristen kayaknya. Dia orang Kristen, tapi dia belum lahir baru sehingga dia membunuh, gitu loh. Asik ya? Ya, sabo lah, sabo. Nah, lu mau ngeles kemana lagi, dia Yusley? berdosa lah. Sana Dia maksudnya Berdosa, terus dia bertobat. diampuni bro. Tapi konsekuensi dunia tetap jadi. Diampuni kan? iya, Bisa. iya, Iya, konsekuensi konsekuensi tetap jalan. Tetap jalan. Misal dia Iya. negara, Siap. ya udah mati aja. Tapi dia bisa Iya. karena secara agama, secara rohani dia udah diampuni. Iya. Sekalipun dia betul. dihukum mati. ditembak. Iya. Nah, itu perlakuan Yesus kepada pelaku dosa. Itu yang gue maksud. Sekarang gue tanya nih, terus bagaimana perlakuan Yesus kepada korban dari dosa? Masalah korban itu kan gini, kita nggak tahu gitu kan apa yang terjadi dalam hidup dia. Andai kata Iya. dia ditakdirkan untuk mati dibunuh, pasti Tuhan yang punya hidup ini lebih tahu daripada dia. Kenapa dia? Iya, apa yang dilakukan tuh? Ya, Apa? gini, kalau yang dibunuh ini dalam Tuhan, dia percaya Tuhan, ya dia pasti di surga. Tapi Nah. ketika yang dibunuh Nah, itu tidak Terus percaya. keluarga korbannya gimana? Iya. Apa yang dilakukan Yesus kepada keluarga korban selain udah ampuni aja. Ingat, kasih ingat. Hidup terus berjalan, bro. Iya, Iya kan? enggak, iya. Sama Nah, kayak sekarang- kecelakaan, bro, di jalan. Siapa bisa? Yesus kan gini loh, Yesus kan memberikan pertobatan kepada pelaku dosa. Nah, apa yang Yesus berikan kepada korban dari dosa ini? Apa? Penghiburan biasanya. Itu apa penghiburannya apa?
Ya penghiburan yang di luar akal manusia, Bre. Biasanya gitu ya. Namanya juga orang kecelakaan. Ya, kan? karena kan kita Ayo. sudah kita kan diajarkan untuk mengampuni. Iya. Nah, ya itu dia kan. Nah itu Yusli di sini Ya. kali ini Yusli jujur. Jadi korban dari dosa, mereka tidak punya apa-apa selain mengampuni. Ya, Iya, emang maunya karena apa? kita Kalau ini di agama karena Quraisy, di Muslim gimana? kita ini siapa? Ayo. Maksudnya kalau berdasarkan ajaran Alkitab itu kita ini juga manusia berdosa. Maksudnya kan Jelas. kita ini siapa? Tapi hukum tetap dijalankan ya. Ketika diampuni hukum tetap dijalankan ya. Berjalan. Konsekuensi tetap jalan. Iya. Di Nah, bawah. jadi gini, kalau di Islam itu ada namanya kafarot atau uang Ya. darah dan juga diat, uang denda. Ketika ini ada korban nih dari pelakuan kriminal. Nah, kafarot uang darah ini ketika, perhatikan, kalau misalnya keluarga tidak terima mengenai pembunuhan ini, maka dibunuh balik si pelaku pembunuhannya. Oh, nggak bisa. Tapi tunggu. Melanggar hukum. Oh iya. Oh enggak, Iya, enggak. itu kan- Kalau pakai hukum Islam bisa, kalau pakai hukum Islam. Nah, Iya, itu kan- tapi itu kan ini Islam, yang ya. menarik di sini. Ini yang menarik. Ini bahkan melebihi hukum kasih. Tapi ketika keluarga mengampuni, udah nggak ada penjara, nggak ada denda apa, nggak ada apapun. Nah, kalau kita Jadi mana Kristen, yang mengampuninya Yesus? ya maksudnya bedanya kalau maksudnya yang terakhir itu juga Kristen juga melakukan itu. Maksudnya melakukan kalau- Kemarin itu saya mengampunimu tapi hukum tetap berjalan. Islam nggak maksudnya- begitu, Bre. Islam kalau mengampuni nggak dipenjara Enggak. juga sekalian. Enggak, maksudnya Kristen juga mengampuni kalau dia enggak, maksudnya dari keluarganya enggak mau memenjarakan dia, ya itu itu juga kan tergantung kembali kepada apa namanya Tapi mustahil. kedewasaan iman. Namanya manusia itu masih nggak lepas dari emosi, Kores. Iya. Sultan lewat ya Aduh, kan? enggak. Assalamualaikum warahmatullahi Sultan wabarakatuh. lewat. Gitu, Yusli. Tapi kalau bedanya ini Kristen dengan Islam itu Abang, kalau yang Abang tadi bilang yang pertama bahwa kalau keluarganya bisa berhak untuk membunuh pelaku itu kan, Abang. Ya. Kalau Kristen tidak punya hak untuk membunuh, tidak berhak mengambil nyawa orang. Iya, walaupun nggak ada hak untuk membunuh, seenggaknya ada hak untuk diberikan ganti rugi gitu loh. Harusnya kan Yesus mengajarkan itu harusnya. Kalau Kores. Cuma kalau kan- di Islam, Ya. oke lah, katakanlah aku ambil yang nyawa ganti nyawa. Ayo, ya, gimana terus tuh? ya udah, nanti kan sakit kodi. Ya pasti ambil yang itu, Kores. Kalau misalkan nyawa ganti nyawa, jangankan dinilai uang ya kan, ya pasti diambil yang nyawa ganti nyawa, mata ganti mata. Itu ada hukum Taurat begitu memang. Iya. Tapi itu ya. Muslim ada juga gitu. Ya itu Islam itu kan penerus apa ya, kitab-kitab terdahulu, pasti ada sesuatu yang dipakai. Untuk apa sebenarnya kawan-kawan yang seperti ini? Untuk menjaga agar orang-orang tidak berani macam-macam terhadap sesamanya. Dikasih hukum seperti itu aja orang-orang masih ada yang melanggar, Maibre. Masih ada yang melanggar. Apalagi kalau diterapkan hukum kasih full dalam satu wilayah. Gimana porak-porandanya coba itu? Tapi Amerika abang, hukum kasih loh. Di abang, hukum Perhatikan. Ini mau gue bahas ini. Iya, iya. Hukum-hukum yang tunggu bang, hukum-hukum yang berlaku di Indonesia ini apakah menyelesaikan persoalan? Itu contoh saja abang. Jadi saya kira hukum kasih itu yang paling efektif dari zaman dulu sampai hari ini, masih terbukti lebih hidup daripada hukum-hukum biasa yang diberlakukan di setiap negara. Contohnya kita Iya. Indonesia. Cakep. Gitu, Bang. Nah, kita ambil dua case ya. Kita ambil dulu yang Afrika Selatan yang terjadi dari tahun 2015 sampai sekarang gitu. Di Afrika Selatan muncul budaya baru, namanya tuh budaya pemerkosaan, budaya rape gitu. Ada budaya pemerkosaan di Afrika Selatan, mayoritas Kristen. Kenapa bisa begitu? Karena ketika ada orang-orang rapis ini, orang-orang cabul masuk ke rumah orang-orang lalu memperkosa, orang-orang ini tidak melakukan apapun. Apa yang terjadi? 2 hari kemudian balik lagi diperkosa lagi. Hukum kasih, Bre. Dan itu Afrika Selatan. Sekarang kita ambil yang paling baru nih.
per Maret 2023 baru diterapkan peraturannya di Amerika, terkhusus Philadelphia. Wah, ini gua detail banget ini, karena ini kasih banget di sini. Jadi adalah tindakan ilegal bagi warga negara biasa yang mencoba menghadang kegiatan perampokan yang terjadi di depan mata. Ilegal Amerika. Hanya boleh aparat berwajib saja. Udah gitu. Salah. Aduh. Nah Bang, begini, hukum komunikasi itu Kamu sebenarnya baca berita ya? tidak salah. Gua baca berita. Tapi oknumnya yang salah. Jadi sebenarnya mau seperti contoh mungkin di Muslim juga kan. Jadi ada Muslim yang sungguh-sungguh, tapi ada Muslim yang juga tidak sungguh-sungguh, dalam artian ya pasti di dalam setiap aliran kepercayaan itu pasti ada orang yang Iya, enggak, maksudnya gini, pasti orang jahat itu pasti ada di dunia, karena kan firman Tuhan ada tuh, orang jahat itu pasti ada, orang jahat, orang fasik itu pasti ada. Nah sekarang apa yang diperbuat Tuhan untuk mencegah atau mengobati supaya tidak terjadi korban, apa? Gitu loh. Nah sekarang gue mau cerita yang di Amerika tadi kepotong, yang di Philadelphia ketika hukum tersebut diterapkan tidak boleh ada orang-orang yang menghadang perbuatan perampokan. Apa yang terjadi? 9 toko retail itu dirampok habis-habisan dan orang-orang di sana cuma berdiam diri saja ngerekam. Yang terbaru kemarin malam toko iPhone itu dirampok, diluting habis-habisan. Hukum kasih itu kasih segalanya. Tapi kebijakan negaranya nggak sepenuhnya seperti itu. Contohnya, aku baru dapat tweetingnya kemarin ada perampok di jalan ngerampok. Yang apesnya yang dirampok bawa tembak nih kan, bawa pistol kan. Akhirnya karena dia merasa dirampok, ditembak itu perampoknya, mati di tempat. Nah, alasan pembelaan diri, akhirnya si korban tidak dihukum karena dia itu bukan hukum baru dong, Bre. Memang hukumnya kayak begitu. Ketika lo dihadang, ada act of bahasanya tuh di Amerika tuh. Itu lo boleh melakukan aksi defense act gitu, itu boleh lo lakukan itu. Cuma kan peraturan yang baru tuh nggak begitu gitu. Terutama di Philadelphia. Dasarnya kan hukum kasih. Jadi pengadilannya kan menerapkan hukum kasih. Jadi tidak dihukum si pembunuh, korbannya ini kan membunuh ceritanya, tapi dia dibebaskan karena hukum kasih menganggap dia tidak bersalah, sekalipun itu menghilangkan nyawa. Bukan gitu, hukum kasih nggak begitu bekerja, bukan untuk korban, pelakunya. Apakah pelakunya disantuni ketika sudah melakukan itu dan mati, disantuni nggak? Ya enggak kan? Ya itu dia, bukan hukum kasih kalau kayak gitu. Itu masih hukum manusia. Kalau lu mau menerapkan hukum kasih, ketika ada pelaku melakukan perampokan, maka lu menyantuni dia. Lu memberikan dia fasilitas untuk bertaubat. Gitu, Bre. Masa lebih paham gua soal hukum kasih? Atau dikasih sekalian biar nggak namanya merampok, dikasih akhirnya kan. Nah itu di Amerika tuh sekarang begitu. Jadi orang ketika merampok ya dibiarkan, nggak boleh ada yang menghadang. Bahkan ketika polisi kalah jumlah dengan perampok tersebut, warga sipil tidak boleh membantu atau dikenakan denda $20.000. Ini hukum kasih sedang dipraktekkan nih di Amerika sana. Jadinya apa? 9 retail terbesar di Amerika tutup total. Ya mungkin nggak tahu ya kenapa dasarnya diambil seperti itu ya. Ya, hukum kasih. ya itulah, Bre. Maka dari itu kekristenan tidak bisa membuat negara sendiri tanpa Islam atau mentok Yahudi lah, karena hukum kasih tidak mengakomodir korban-korban dari kriminal. Gitu. Ya udah, ayolah Zo, lu udah kelamaan di Kristen, Bre. Gue bilang juga Islam aja, lu masuk ke Islam, bawa semua keluarga lu ke Islam. Akhirnya apa? Lu bersama-sama di surga, ketemu gue lagi tetanggaan. Kan alhamdulillah keren. Betul, semangat.
Semangat, Zo. Beda. Surganya jalurnya beda. Waduh. Ini masalahnya di Islam tidak ada kepastian keselamatan soalnya. Mana ada? berbeda. Ciri-ciri surga Tidak ada jaminan. berbeda dengan surga orang Kristen. Tunggu Zo, biar gue jawab dulu si Yuslay. Yuslay, Ali Imran 85 dibaca. Inna dina indallahi Islam. Tidak akan diterima dari kamu kecuali yang beragama Islam, dan yang menolak Islam maka nanti di kerajaan akhirat akan merugi. Apa yang guys diselamatin itu apa? Tidak ada Itu jaminan. janjinya. Tadi Tidak gue ada bacain jaminan. apa? Nah sekarang kayak gini, coba mana janji Yesus kepada orang Kristen? Gue tanya. Aku Orang-orang jalan yang- kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Loh, mana yang janji buat orang Kristen? Loh, itu Mana Kristennya di situ? Ntar ku carian ayatnya. akulah jalan kebenaran dan hidup, dan satu-satunya jalan menuju ke surga itu hanya melalui Yesus, dan di kolong langit ini hanya ada Tuhan satu-satunya, itu Yesus Kristus. Mana Yesus memberikan jaminan kepada orang Kristen untuk masuk surga? Mana? Ikutlah aku. Ada Yohanes 3 ayat 16, abang coba baca itu. Ada nggak coba-coba? Gini kayak gini loh, kayak gini. Ini Islam ya. Ini Islam. Perhatikan Islam. Ali Imran 85. Kita ada ini. jaminan, bang. Lo kalau ada jaminan mana? Karena itu gua misalnya lu ada. Ini pertama jaminannya nggak ada. Terus di surganya nanti ngapain kita nggak tahu gitu. Ini masa mau beli kucing dalam karung? Bang Hanta, di sini. coba bacakan itu. Wamai ya betagi goirol lis gimana? lami. Tuh. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, midinang falayuko balaminhu, dia tidak akan diterima. Nah, itu bukan jaminan. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Islam dimention oleh Tuhan kami. Sekarang agama kalian Kristen, di mana Bapa, Roh Kudus dan juga Yesus menjamin orang-orang yang memeluk iman Kristen dijanjikan Siap. keselamatan. Oke, Matius 5 ayat 11. Ya, Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wah, mantap kan? Jadi makanya aku kan sering diolok-olok kan. Lah, Ya begitu. gue juga Islam satu dunia tuh diolok-olok gara-gara percaya Yesus tidak disalib. Ya, Islam diolok-olok. sekarang gini Kores, kan surga kita sepakat ya, lu belum pernah ke surga, aku juga belum pernah ke surga. Nah, posisi kita sama nih gitu kan. Nah, di antara kita salah satu pasti ke neraka. Nah itu bre. Nah sekarang gini. Ya aku. Nah, masalahnya ketika aku yang ke surga dan kamu mau ke neraka, aku pegangin di tangan kamu. Jangan Kores, ayo ikut aku Kores. Ikut aku Kores. Oke, kalau misalnya lu yang ke neraka, gua ke surga, lu gimana? Kalau kebalik. Iya, kalau kebalik lu gimana? Kebalik rasanya nggak mungkin ya. Nggak bisa kan? Sebenarnya Hanzo, walaupun gua ke neraka, gua nggak perlu lu Hanzo, gua nggak perlu lu. Karena Nabi Muhammad SAW, Allah berikan syafaat bahwa Dia akan mengeluarkan setiap orang yang mempunyai iman walaupun sebiji sawi di neraka, dan Dia masukkan ke dalam surga. Iman biji sawi nggak boleh. Ya udah biji zarah kalau gua deh. Biji sawi. Ya udah kalau gua biji zarah. Masalahnya jalan kita berbeda, abang. Jadi kita nggak mungkin. Kita makanya gitu loh, bre. Makanya gitu, bre. Makanya gua tuh bilang, lu tuh ya coba, Yesus lu tidak menjanjikan keselamatan kepada Kristen, nggak menjanjikan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa Yesus Kristus kalau tidak melalui Yesus, abang. Karena Kores. Yesus sendiri sudah bilang begitu, dan di bawah kolong langit ini tidak Allah adalah. Lah iya, sekarang gini, Yuslay, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gua menganggap Yesus jalan. Lu menganggap Yesus apa? Kebenaran dan hidup. Lu menganggap Yesus Tuhan.
Loh, dia hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup, abang. Hidup itu Nah kehidupan iya. kekal. Nah di situ kenapa Yesus Jadi nggak bilang kekal. akulah jalan dan kebenaran dan hidup dan Tuhan? Kenapa nggak bilang gitu dia? Jadi kalau tidak percaya dia, maka otomatis tempat kita neraka, abang. Karena Ya, lu Yohanes lu tidak ayat percaya 16. sebagai Yesus jalan nggak? Lu percaya Yesus sebagai jalan nggak? Jalan dan hidup, kehidupan kekal, abang. Iya, lu percaya sebagai Yesus sebagai jalan dan hidup dan kebenaran nggak? 100%. Bagus gitu. Jangan lu tambah-tambahin Yesus adalah jalan dan hidup dan kebenaran dan Tuhan. Jangan. Itu fitnah. Kores. Abang, Kalau kayak gitu lihatlah di sesat, kebenaran Yusle. itu. Lihatlah di kebenaran itu. Lihatlah dia. Aduh, Matius 1:16 Yusle. Dan juga Yesus yang disebut sebagai Kristus, bukan disebut sebagai Theos. Nah, itu yang memang teman-teman sulit memahami itu. Nah, maka Memang dari saya, itu, lu Abang, nanti ketika lu di hari penghakiman, Abang, Yesus, lu memanggil Yesus, Theos, Yesus, pergilah kamu ke neraka. Aku Abang. tidak mengenal kalian semua pembuat kejahatan. Dibilang Abang gitu, Pera. bre. Abang Yes. Pera. Abang Pera. Apa tuh? Memang sulit. Memang aku sudah bilang ke teman-teman Muslim yang lain juga. Saya bilang memang sulit bagi teman-teman memahami firman Tuhan karena tanpa campur tangan Roh Kudus untuk memberi pengertian kepada teman-teman untuk memahami firman Tuhan. Gini, bre. Dan tidak- Yusle, tidak kalau Roh diberi Kudus kasih karunia, membuat lu maka memfitnah Yesus, tinggalkan Roh Kudus. tidak dapat memahami pribadi Yesus. Makanya hanya orang percaya saja, orang yang khusus percaya kepada Yesus itulah yang Kalau dapat memahami kalau menjadi pilihan Yesus. gini Yusle, kalau menjadi orang percaya jatuhnya malah mengfitnah dan menghujat Yesus, mending lu jangan jadi Fitnahnya orang di percaya. mana? Iya, Lu bilang maksudnya Yesus Theos. Lu bilang Yesus itu Twinatur. Tuhan. Lu bilang Yesus Yesus itu Theophany. Yesus itu Tuhan. Bacain ayat ya. Saya tidak perlu membahasakan Di dengan mana Yesus? bahasa Di mana Yesus itu Theos? karena Itu nanti di mana? Loh, kan yang tadi yang bicara Theos itu kan abang. Gitu. Dia aja ini batu aja bisa menghapus dosa. Gimana nih Bang Pera? Enggak. Gini bre, Tuhan itu mengampuni. Kalau menghapus itu media-medianya. Yang menghapus dosa Allah atau batu? Menghapus dosa batu. Menghapus dosa batu. Yesus Kalau itu mengampuni baru Allah kalau mengampuni. Bisa Lah iya menghapus. Iya coba. Kalau kenapa di Yesaya 6 batu juga menghapus dosa? Kenapa? Bukan menghapus deh malah mengampuni. Abang Pera. Kenapa batu di Yesaya 6 itu setara dengan Yesus? Kenapa? batu. Kenapa batu di Yesaya 6 itu setara dengan Yesus? Kenapa? Iya, Allah atau batu? Yang menghapus dosa. Allah mengampuni, batu menghapus. Itu batu nih yang menghapus dosa. Allah mengampuni, batu menghapus. Gua ulang-ulang lu, sampai bego gua ulang-ulang. Allah mengampuni, batu menghapus. Nah. Kenapa sekarang Yesus lu? Kenapa Yesus lu sekarang setara kekuatannya sama batu di Yesaya 6? Kenapa panik? Nah, sekarang sini lihat tuh di sini. Jangan nangis tuh ya. Nah, di sini. Kenapa Yesus lu setara dengan batu? Kenapa Yesus itu setara dengan batu kemampuannya gitu? Kenapa Yesus menjiplak batu di Yesaya 6 gitu? Nih sini lu lihat sini nih. Yesaya 6 ya, gua bukain nih. Nangis darah lu. Salah lu naik ada kores di atas. Enggak jawab. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Cedar Yesus lu menjiplak kemampuan batu bara. Ayo, kenapa lu menjiplak batu bara kemampuannya? Hah? Kenapa Yesus lu menjiplak batu? Ayo, ngaku. Kenapa Yesus lu setara dengan batu bara di Yesaya 6? Kenapa? Kenapa Yesus lu setara batu? Ini baru batu ya, ini baru batu. Mana tadi? Ini baru batu ya, batu bara nih. Sekarang lu lihat lagi nih di sini nih, Keluaran 29 ya. Ini Yesus lu setara kai tahu. Nah, di sini lu lihat nih. Keluaran 29. Lu bikin nangis lu di sini lu. Naik enggak tahu raja Marta. Ada apa? Ini Nah, di sini. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan.
itulah korban penghapus dosa. Kenapa Tuhan Yesus setara dengan sapi? Ayo, kenapa sapi ini bisa lu tuhankan? Kenapa Yesus setara dengan sapi? Kenapa Yesus setara dengan sapi? Kotoran adalah korban penghapus dosa. Kenapa? Kenapa Yesus itu setara lu tuhankan? Apakah kotoran ini setara Yesus? Atau Yesus itu kotoran kudus? Ayo dijawab. Ayo dijawab Era. Jangan turun lu ya, gue signal lu di sini. Kenapa Yesus setara dengan kotoran kudus di Keluaran 29 nomor 14? Kenapa? Iya, enggak usah. Kenapa Yesus Kristus setara dengan kotoran kudus di dalam Keluaran 29 14? Kenapa Tuhan lu setara berak sapi? Kenapa? Kenapa Tuhan lu setara berak sapi? Kenapa Tuhan lu setara berak sapi? Ayo dijawab. Nangis darah kan lu. Makanya jangan menuhankan kawan-kawan Kristen Tuhan yang setara dengan berak sapi. Berak sapi, batu bara, diciplak kemampuannya oleh Yesus Kristus di perjanjian baru. Nangis darah kan dibikin. Masa berak sapi bisa menghapus dosa? Yahudi aja ya, sebebal-bebalnya Yahudi, berak sapi nggak dituhankan. Ini Kristen Tuhan ini malah setara berak sapi, coba. Gimana ini coba mau keimanan? Gimana nih berak sapi kok setara Yesus? Mending ini aja lu salib nih, berak sapi lu taruh di kayu salib nih, daripada manusia lu tumbalkan berak sapi lu taruh di salib. Bisa jadi korban menghapus dosa dia. Kita mending manusia dan ini berak sapi. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya dan berak sapinya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Berak sapi itulah korban penghapus dosa. Ini berak sapi bukan sembarang berak sapi nih. Ini berak sapi Kristus. Ayo. Berak sapi Kristus loh. Macam-macam loh berak sapi Kristus. Iya. Nggak bisa. Iya, macam-macam lo berak sapi Kristus. Berdarah otak lo gue bikin. Makanya lo jangan macam-macam sama Islam. Karena sekalinya gue buktiin Yesus lu setara dengan berak sapi, lu nggak bisa lawan lo. Mau kemana lu lari coba sekarang? Dalam nama berak sapi kudus kupersembahkan dosa-dosaku kepadamu. Gitu bre. Ayo. Ya ayo, yang menghapus dosa. Apalagi? Gimana? Jadi lu mau apa nih? Lu mau menyembah berak sapi, mau menyembah Yesus, mau menyembah batu bara, atau mau menyembah Hajar Aswad? Lu mau yang mana? Ini dicelup-celup ini ke mulut lu nih. Nih dengan mencium. Ini. Berak sapi setara Yesus. Berak sapi setara. Coba. Ya. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Saya lihat yang pera ini jawab, Anda tidak menjawab. Saya lihat pera ini tidak mengedukasi. Aku lihat tadi pembahasannya. Kalau ada rongnya gitu. Kawanmu itu cari rusuh. Enggak, maksudnya kan tadi kan enggak ada itu. Maksudnya dia udah cari rusuh itu dari typingannya. Enggak, maksudnya kan kita di sini bermartabat dalam artian tadi kan kita bincang. Ada juga bisa bedakan, Pak. Harus bisa bedakan siapa yang niat diskusi, siapa yang niat menghujat. Ahli Kores ini pantang mundur. Kalau orang niat menghujat, dia itu bisa ngeluarin data dengan narasi sesuai dengan yang dia mau. Begitu. Makanya baik-baik. Ya, Kores bangkit di menit ketiga. Mana sih Era? Bangkit lagi nggak Era? Alif masih ingat nggak waktu kita sama-sama dengan Bang Pera? Bang Pera juga ini sering ngeluarin kata-kata yang maksudnya menurut aku nggak perlu gitu juga. Orangnya udah ada kembali. Maksudnya tadi kan kita diskusinya enak. Tadi kan kita diskusinya enak gitu. Tapi diskusi kita tadi enak, cuman saudara seiman Anda naik membahas katanya dosa batu menghapus dosa, ya udah dihajar sama Kores. Nah, kalian bagaimana dengan bibir kalian? Yesus setara dengan batu. Gini, ini Mbak Hos begini.
kalau memang yang tadi teman bilang batu itu menghapus dosa, kalau mau dijelaskan ya jelaskan aja, jangan Tapi membuat kawanmu nggak mau diam mulutnya, dijelaskan kawanmu nggak mau diam mulutnya, gitu. Nah, kenapa? Gitu ya, kalau ajaran Kristen itu membela orang yang salah ya. Kan saudara Siman nggak mau diam mulutnya. Bukan begitu, maksudnya kita di sini, aku cuman bilang kalau maksudnya kan kalau mau diskusi yang apa namanya, yang Tadi Pak Yusle, Anda mengatakan Kores itu kalau apa suka bikin apa ya, bawa-bawa kayak gitu. Jangan salahkan Kores, itu maksud saya. Salahkan saudara iman Anda. Kores itu gak akan kejam mulutnya kalau menit ketiga saudara yang iman Anda kedua memulai. Gitu. Ya Anda maksudnya kan gini bilang loh gitu, kawan-kawan ya, kalau Kores lagi santai itu jangan diusik, nanti Kores keluarin data kan sakit hati gitu loh. Lu tahu Rasengan kan kenanya di perut, yang hancur kan punggung. Ah sama, kalau Kores ngomong yang di atas biasa, yang di bawah kepanasan semua Kristennya. Ya udah, ya kembali ke topik. Gitu loh, jadi jangan mulai bre, jangan mulai gitu. Karena kembali gini ke ya. topik aja lah bang, kembali ke topik aja. Iya. Sini, gue kasih paham dulu, Aku kasih paham dulu. Gini loh, yang namanya Tuhan itu bukan menghapus, tapi mengampuni. Yang namanya Tuhan itu mengampuni. Nah, kalau udah ada kata menghapus, itu artinya bukan Tuhan, itu media. Kan gitu. Diskusi yang santai ya. Iya, yang santai Ini aja. tema Oke. menarik ini. Kalau abang, kalau di pandangan Kristen itu kita di pandangan Kristen itu Yesus Kristus itu menebus manusia dari dosa. Gitu. Jadi bukan manusia biasa yang datang dalam keberdosaan. Berhasil nggak? Oke. Bisa Yusle. saya atau gimana? Ya, TikTok aja kayak tadi lagi aja. Berhasil nggak? Ya. Maksudnya? Iya, ketika Yesus datang mau menebus dosa, berhasil nggak itu? Itu topik Ya kemarin, dia sudah menggenapi nubuatan di dalam kitab Yesaya. berhasil. Ada yang diselamatkan sekalipun tidak sepenuhnya selamat. Paling tidak nggak semuanya ke neraka. Begitulah. Bagi yang percaya diselamatkan, yang dipercaya, yang sudah yang percaya menjadi pengikut Yesus Kristus itu rumahmu diselamatkan. Karena rumahmu kebakar nih, kebakaran habis. Ya. Kamu selamatin nih yang sebisa kamu, harta kamu, BPKB, surat rumah, surat tanah, itu yang kamu selamatin. Nggak mungkin juga kamu rumah udah kebakar, kamu selamatin rumahnya kan nggak mungkin. Rumah pasti hangus. Paling tidak kamu selamatin yang berharga kan. Ya kalau gua dibilang gini Hanzo, kalau gua dibilang ala Israel kebakaran gua tiup, jadi rumah lagi. Nah, gitu sih kalau gua ya. Ya nggak bisa gitu. Itu tidak bisa begitu. Itu bukan, itu sulap itu namanya. Iya. Loh, gimana sih? Sekarang gini ya, Yusle Hanzo gua tanya nih sama Everlyn juga. Kenapa orang mati? Orang mati, kodratnya manusia mati. Sekalipun kita nggak tahu kan awal kematian itu. Karena nggak punya uang. Ya, Mati dia, bunuh diri. kodrat manusia mati. Ini Yusle, harapan gue Yusle. Mati. Dalam perspektif Kristen, kenapa manusia itu mati? Iya, jadi kenapa manusia itu mati? Karena awal mula jadi kita akan merujuk kembali kepada penciptaan. Jadi kejatuhan manusia di dalam dosa itulah yang mengakibatkan manusia mati secara rohani dan mati secara jasmani. Itulah yang menjadi dasar kenapa manusia mati. Jadi karena apa tadi? Karena Alkitabiah. Menurut Alkitab. Karena apa tadi Yusle? According to Bible katanya. Kenapa? Adam. Karena dosa Adam gitu Yusle. Iya, jadi akibat dari kejatuhan manusia dalam dosa, manusia menjadi terpisah dari hal Tuhan, sehingga ada kematian jasmani dan ada kematian rohani.
Oke. Nah, kemudian Yesus pun datang menebus dosa. Ya, menggenapi nubuatan para nabi, ya khususnya dalam kitab Yesaya itu datang. Jadi sebenarnya gambaran mengambil gambaran yang berharga, Kores. Kan bumi udah kebakar oleh dosa iblis nih. Jadi yang berharga. Sebentar. Ya, sebentar saya jelaskan dulu. Jadi di dalam tema besar dalam Alkitab itu berbicara tentang penciptaan, kejatuhan, kalau saya tidak salah ada 4. Jadi berbicara tentang penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pengudusan, proses pengudusan masuk dalam surga itu. Gitu. Nah, terus? Tadi pertanyaan abang apa ya? Tadi pertanyaan. Ya, terus kemudian Yesus pun menebus dosa, kan gitu. Setelah kejatuhan Adam dalam dosa yang menyebabkan manusia itu mati, kemudian Yesus pun menebus dosa, kan gitu. Iya, datang ke dunia untuk menggenapi nubuatan para nabi itu bahwa keselamatan itu hanya bisa diperoleh ketika Yesus menebus kita dari dosa, kemudian yang percaya itu diselamatkan. Karena memang kita manusia itu diibaratkan seperti kita yang jatuh dalam lumpur hisap itu, kita tidak bisa dapat menolong diri kita sendiri kecuali ada orang atau ada pribadi yang datang dan memberi pertolongan kepada kita, barulah kita keluar dari hisapan lumpur itu. Sip. Nah, ya. Ketika itu terjadi, my brethren, Yesus sudah menebus dosa. Kenapa orang Kristen masih pada mati-mati aja? Abang, jadi kematian itu adalah sesuatu yang pasti, abang. Di dalam kitab Mazmur itu, di dalam Mazmur umur manusia itu 70 tahun. Tadi bilangnya apa? Tadi bilangnya apa? Manusia mati karena Adam jatuh dalam dosa. Yesus sudah datang tuh menebus dosa tuh. Sudah datang Yesus tuh menebus dosa. Begini abang, kan aku bilang kan ada kematian rohani dan kematian jasmani. Jadi makanya Yusley, jangan gegabah bilang penyaliban Yesus itu berhasil. Gagal, 100% gagal. Ini tunggu konsepnya. Apalagi? Maksudnya yang abang tanyakan kan mati, bukan masalah keselamatan. Iya, kan manusia mati gara-gara dosa Adam. Ya, ini 4000 tahun kemudian kucuk. Yesus datang nih menebus dosa. Kita lihat nih efeknya ketika Yesus sudah menebus dosa. Orang-orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupnya abadi atau mati-mati juga kayak orang-orang biasa. Bang, kalau kita dipandang kekristenan itu bicara keselamatan abang, berbicara tentang kematian secara fisik. Jadi kematian secara fisik ini gara-gara apa? Gara-gara apa kematian secara fisik? Kehidupan yang dimaksud kehidupan kekal itu mati secara kedagingan, tapi kehidupan kekal jiwanya itu diselamatkan di surga, bang. Jadi bukan yang abang, berarti abang kalau kayak gitu Yusley, maksud abang kan hanya kematian fisik kan tadi toh? Iya kan gua nanya, kalau manusia itu mati karena apa? Tadi lu udah jujur jawab karena Adam berdosa. Oke, gua oke kan. Kenapa direvisi lagi? Loh, kan yang abang tanya ini makanya kan harus dapat dibedakan kematian